Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ekskul Digital, di mana teman-teman nanti di video ini teman-teman bisa banyak mendapatkan informasi tentang produk digital, apa itu produk digital, dan juga nanti akan mendapatkan informasi dasar tentang konsep dari bisnis produk digital itu sendiri. Untuk penjelasan atau pembahasan yang pertama, saya akan mulai dari apa itu yang dimaksud dengan produk digital. Nah, di sini teman-teman juga mungkin beberapa dari kalian sudah pernah merasakan atau menggunakan produk digital itu sendiri, namun tidak disadari bahwa apa yang teman-teman sudah gunakan itu termasuk ke dalam kategori produk digital. Nah, di sini saya mau share apa itu definisi dari produk digital itu sendiri. Jadi, produk digital itu adalah sebuah barang atau jasa dalam format digital. Artinya, bentuk digital itu tidak memiliki fisik atau yang biasa disebut dengan intangible. Oke. Jadi selanjutnya produk digital itu juga bisa diakses secara online. Jadi melalui gadget, melalui handphone, dan juga melalui PC atau laptop teman-teman sendiri. Tadi juga saya sudah sempat mention bahwa sebenarnya teman-teman mungkin sudah pernah merasakan atau menggunakan produk digital itu sendiri. Nah, contoh-contoh produk digital apa aja sih yang termasuk ke dalam produk digital? Di sini semua yang tidak memiliki fisik itu termasuk ke dalam produk digital. Contohnya yang common atau yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari itu adalah teman-teman pasti nonton YouTube. Nah, YouTube itu kan pasti ada yang premium dan juga yang tidak premium, yang free. Lalu ada Netflix, ada Spotify premium, ya kan? Jadi kalau Spotify itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Yang tidak berbayar artinya dia akan menikmati lagu tapi dengan selingan-selingan iklan. Tapi kalau yang Spotify premium itu tidak ada iklannya. Lalu podcast premium seperti itu ya. Lalu ada juga e-course, ada e-book, ada design template, dan juga ada beberapa fitur-fitur atau beberapa produk-produk lain yang masuk ke dalam kategori produk digital seperti Canva Pro, lalu yang pernah kita temui di waktu zaman COVID waktu lalu, di pandemi waktu lalu kita pernah ada menggunakan service atau layanan jasa itu berupa konsultasi online dengan dokter misalkan seperti itu oleh beberapa platform penyedia konsultasi dokter itu juga termasuk ke dalam produk digital. Setelah teman-teman tahu definisi dari produk digital itu apa, lalu pasti ada pertanyaan bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari produk digital. Nah, di sini yang saya mau coba share itu simpelnya adalah kita bisa mendapatkan side income atau penghasilan tambahan dari produk digital itu dengan cara menjual produk. Jadi sama halnya dengan kita menjual produk fisik, produk digital pun juga bisa kita jual. Namun memang perbedaannya kalau produk fisik itu ada bentuk fisik yang bisa kita pegang, kalau produk digital itu sifatnya digital yang memang bisa atau biasa berbentuk data atau file yang bisa nanti akan teman-teman unduh atau diakses melalui online. Nah, di sini teman-teman tugasnya untuk mendapatkan penghasilan dari produk digital itu caranya untuk dengan cara menjual produk digitalnya itu sendiri. Karena basicnya memang menjual, artinya keuntungan yang didapat itu nanti dari hasil penjualannya. Nah, di sini ada beberapa benefit yang teman-teman nanti akan bisa dapatkan apabila teman-teman nanti akan menjual produk digital itu sendiri. Yang pertama, itu teman-teman nggak perlu repot punya produk sendiri. Itu yang pertama. Dengan catatan memang teman-teman fokus menjual produk orang lain atau yang biasa dikenal dengan affiliate. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai menjual produk digital itu tanpa harus membuat produk sendiri dengan cara menjual produk orang yang sudah ready to use. Seperti itu ya. Nanti sistem pembagian komisinya itu nanti sesuai dengan pemilik barangnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang mau bikin produk sendiri juga bisa. Jadi teman-teman coba buat produk yang sesuai dengan skill atau passionnya teman-teman sendiri gitu. Misalkan teman-teman jago bikin konten gitu ya, jadi teman-teman bisa bikin produk digital dalam format misalkan e-book atau e-course yang nantinya mengajarkan bagaimana cara membuat konten promosi yang menarik dan efektif misalkan seperti itu ya. Jadi apapun bentuk skill atau passionnya teman-teman itu bisa dituangkan dalam bentuk informasi yang nanti akan diterjemahkan melalui di-share melalui
beberapa platform gitu ya, sesuai dengan bagaimana cara yang paling nyaman untuk disampaikan seperti itu. Lalu yang ketiga, di sini teman-teman nggak perlu nyiapin modal usaha berupa uang ya, artinya ya. Jadi memang teman-teman di sini karena yang pertama tadi, karena teman-teman nggak perlu punya produk, teman-teman bisa langsung jual menggunakan produk yang sudah siap jual seperti itu. Yang kedua tadi, teman-teman bisa bikin sendiri. Nah, artinya beda dengan kita menjual produk fisik, kita nggak perlu modal awal, kita nggak perlu menyiapkan modal uang di awal untuk belanja produk dulu terus kita jual lagi. Itu kita nggak perlu di konsep bisnis produk digital ini. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang modal, mungkin akan lebih relate kepada ya kita modal dikit untuk kuota internet misalkan seperti itu ya. Atau teman-teman nanti misalkan mau ngerjain produk digital ini di coffee shop misalkan. Nah, itu kita ibaratkan sebagai modal kecil aja, di mana teman-teman modal untuk internet, untuk posting dan segala macamnya. Kalau misalkan teman-teman mau kerja di cafe atau di coffee shop, itu ya teman-teman kan pasti ada mengeluarkan biaya untuk jajan, minum dan beli snack seperti itu ya. Nah, itu tidak besar. Namun kembali lagi, kalau misalkan memang itu mau diminimalisir, teman-teman bisa lakukan itu di rumah aja. Lalu yang keempat, teman-teman, dengan adanya kita menjual produk digital, kita nggak perlu repot packing barang, dan juga kita nggak perlu repot kirim-kirim barang, karena nanti sistem pengirimannya nanti akan dikirim melalui email secara otomatis. Jadi karena bentuknya itu adalah biasanya bentuknya itu dalam bentuk file, itu jadi nanti bisa diakses atau dikirim melalui email atau WhatsApp seperti itu ya. Lalu yang kelima selanjutnya adalah produk digital itu berpotensi untuk menjadi passive income-nya teman-teman, karena tugas kita adalah memaintain konten-konten promosi yang kita buat, lalu selebihnya nanti akan dikerjakan secara sistem atau nanti akan dikerjakan secara otomatis oleh website yang kalian pakai nantinya. Jadi mulai dari penyediaan website produk, lalu ke pembayaran produk, transaksi, lalu sampai ke pengiriman produknya, itu nanti akan dikirimkan atau dilakukan oleh sistem yang ada di website yang teman-teman nanti pakai seperti itu ya. Nah, websitenya apa nanti saya akan jelaskan. Jadi teman-teman juga nggak perlu repot, nggak perlu standby seharian mantengin toko online-nya, toko produk digital ya teman-teman, karena nanti setelah audiens atau customer-nya masuk ke dalam website produk digital itu nanti akan dikerjakan secara otomatis oleh sistem yang ada di sana. Nah, setelah ini pasti banyak teman-teman yang akan bertanya bagaimana cara memulainya. Nah, di sini saya mau share beberapa langkah untuk teman-teman bisa mulai dari nol. Seperti itu ya. Yang pertama, teman-teman perlu buat akun link.id dulu. Nah, link.id ini adalah sebuah web builder di mana teman-teman bisa gunakan untuk toko online-nya teman-teman, toko produk digitalnya teman-teman. Karena nanti fitur-fitur yang ada di link.id itu sudah mencakup ke penyediaan website produk, ke pembayaran transaksi, platform pembayaran, dan juga untuk pengiriman file atau produk digitalnya teman-teman ke audiens yang sudah membeli. Seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa kunjungi atau visit ke websitenya langsung. Jadi link.id ini bukan format aplikasi, jadi tidak bisa di search atau dicari di Google Play atau di App Store, tapi ini teman-teman perlu masuk ke browsernya teman-teman, yaitu ke www.link.id. Oke, jadi di sana nanti teman-teman bisa ikutin instruksinya untuk bikin account link.id. Lalu yang kedua, teman-teman untuk yang menjual produk sendiri, itu teman-teman bisa masuk ke dalam, setelah teman-teman punya account link.id, bagi teman-teman yang mau menjual produk sendiri, itu teman-teman nanti bisa masuk ke dalam halaman My Link. Oke, ke dalam halaman My Link, lalu klik add new blog. Seperti itu. Lalu pilih yang digital product. Oke, setelah teman-teman pilih digital product, lalu pilih yang simple template. Nah, di sana terbuka halaman informasi atau deskripsi tentang produknya, mulai dari nama produknya, deskripsi tentang produknya,
harganya berapa. Jadi teman-teman nanti bisa tentukan harganya berapa, atau teman-teman mau ada promosi atau diskon itu bisa ditentukan di sana. Dan juga ada beberapa pengaturan-pengaturan produk lainnya yang teman-teman bisa atur di sana. Seperti itu ya. Lalu kalau untuk teman-teman yang menjual produk affiliate, jadi teman-teman bisa masuk ke dalam halaman MyLink, lalu pilihnya Add New Blog. Oke, setelah itu teman-teman scroll ke bawah, itu pilihnya yang affiliate products. Oke, jadi di sana teman-teman akan menemukan banyak sekali produk-produk affiliate atau produk yang sudah siap dijual seperti itu. Dan juga teman-teman bisa lihat besaran komisinya yang akan teman-teman dapatkan. Oke, tipsnya, jadi teman-teman nanti bisa untuk teman-teman yang menjual produk affiliate ataupun menjual produk orang, itu nanti teman-teman bisa, tipsnya adalah bisa memilih produk sesuai dengan apa yang teman-teman suka. Misalkan teman-teman memang basicnya adalah desainer seperti itu ya, atau teman-teman basicnya marketing. Nah, itu nanti teman-teman bisa pilih produknya yang related to apa yang teman-teman suka atau yang teman-teman kuasain skillnya seperti itu ya. Itu adalah berdasarkan niche atau nanti di bidangnya teman-teman masing-masing, supaya nanti pada saat pembuatan konten promosi itu nanti akan lebih memudahkan dan juga lebih tidak ada rasa beban pada saat kita mempromosikan produknya. Oke. Lalu tips selanjutnya, teman-teman bisa pilih produk affiliate itu berdasarkan top produk. Jadi nanti ada pilihan di optionnya itu, nanti ada pilihan top product, highest commission atau latest products. Nah, ini nanti teman-teman bisa pilih, bisa di sort. Teman-teman bisa pilih top products. Nah, kalau top products itu memang yang diunggulkan oleh link.id. Nanti teman-teman bisa pilih, ada beberapa pilihan yang nanti teman-teman bisa pilih salah satunya. Lalu teman-teman juga bisa pilih dengan cara memilih besaran komisinya. Jadi nanti teman-teman bisa sort by highest commission. Nanti teman-teman bisa lihat berapa aja, misalkan produk ini komisinya berapa. Nah, range komisinya itu macam-macam. Itu bisa ada yang 50 atau 50% lebih, ada juga gitu. Jadi rata-rata memang produk-produk unggulan itu biasanya memberikan komisinya itu agak lebih besar. Misalkan kadang ada juga yang 50% komisinya. Jadi harganya misalkan 100.000, komisinya 50%, artinya 50.000. Seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri produk apa atau komisi yang seberapa yang teman-teman akan pilih, seperti itu ya. Nah, itu adalah tips-tips dalam memilih produk affiliate. Nanti teman-teman bisa praktekkan mulai dari cara memasukkan produknya sampai ke pemilihan produknya. Nah, jadi selanjutnya pasti setelah kita punya produk sendiri atau kita punya produk yang kita pilih dari orang lain untuk kita jual lagi, kita pasti perlu mempromosikan untuk bisa menjual produknya sendiri. Oke, jadi artinya teman-teman perlu media untuk berpromosi, yaitu yang saya sarankan melalui sosial media. Nah, sosial medianya menggunakan apa? Karena kan banyak nih, ada IG, ada Facebook dan lain-lain. Nah, yang saya sarankan prioritas menggunakan Instagram, karena secara audiensnya memang lebih match dengan menggunakan sosial media Instagram. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menggunakan media sosial lainnya seperti TikTok, Facebook dan lain-lain. Nah, tapi prioritas utamanya adalah Instagram, nantinya bisa di mirror ke beberapa sosial media yang teman-teman punya. Oke. Jadi, ini yang saya coba terapkan adalah untuk membuat promosi melalui Instagram ya teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman bisa promosikan produknya dengan menggunakan video konten promo, itu minimal cukup 8 detik aja. Seperti itu ya. Nanti itu minimal, batas minimal, karena average watch time-nya yang di Instagram itu rata-rata di 8-12 detik. Ini kita bicara kalau kita menggunakan fitur Reels. Seperti itu ya. Lalu dari video konten yang teman-teman buat itu diupload ke Reels tadi. Lalu konsisten promosikan 1 hari 1 kali minimal. Seperti itu ya. Nah, itu konsistenkan selama 30 hari ke depan. Seperti itu. Nanti
teman-teman nanti akan bisa konsisten selama 30 hari, itu juga nanti akan berpengaruh kepada penilaian sistem atau algoritma Instagram itu sendiri, dan juga nanti akan membangun trust atau membangun personal brandingnya teman-teman yang nanti akan dilihat oleh audiens seperti itu. Jadi intinya selama 30 hari kita nanti akan membangun portfolio istilahnya. Jadi pada saat audiens visit ke page kita, ke account sosial media kita, sudah terlihat bahwa konten kita atau account Instagram kita ini adalah fokus ke pembahasan konten yang seperti apa. Oke. Lalu bagaimana cara orang atau audiens atau customer itu bisa masuk ke landing page kita? Itu caranya bikin kontennya itu yang selalu men-trigger orang untuk meninggalkan komen. Seperti itu ya. Jadi di akhir videonya teman-teman kasih call to action di mana minta mereka untuk meninggalkan komen. Let's say misalkan komen mau nanti link produknya akan saya kirimkan lewat DM, misalkan seperti itu ya. Nah, artinya nanti dari call to action itu setelah audiens itu meninggalkan komen, itu nanti teman-teman perlu follow up dari seluruh komen yang masuk itu dengan mengirimkan link melalui direct message. Seperti itu ya. Jadi nanti konten ini memang menjadi salah satu jembatan utama, penjembatan atau penyambung antara audiens atau customer menuju ke produknya teman-teman yang dijual melalui landing page link.id tadi. Seperti itu ya. Artinya untuk pembuatan konten promosi ini memang harus benar-benar dipikirkan strateginya supaya jembatannya ini smooth. Jadi bisa mengantarkan audiens itu menuju ke produk kita. Seperti itu ya. Lalu setelah masuk ke dalam websitenya nanti pasti akan dikerjakan langsung secara otomatis oleh sistem yang ada di link.id tadi. Oke. Jadi nanti teman-teman tugasnya adalah itu aja. Jadi untuk menjualnya seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah pembuatan kontennya, strateginya seperti apa, gimana caranya teman-teman bisa menarik audiens, menarik customer supaya mereka tertarik untuk melihat produknya di dalam landing page tadi. Itu kuncinya adalah kita harus kuatkan konten-konten yang kita upload di dalam sosial media kita. Nah, selanjutnya untuk gimana caranya kita bikin konten-konten yang menarik, yang bisa menarik audiens untuk mencari tahu produk kita lebih jauh, supaya customer atau audiens itu mau visit ke landing page kita. Itu nanti saya akan share di grup belajar atau grup bimbingan yang nanti saya akan adakan di sini. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan sesi konsultasi private dengan saya langsung melalui chat WhatsApp, atau teman-teman juga bisa konsultasi langsung melalui Zoom. Jadi kita bisa tanya jawabnya secara live, itu bisa melalui beberapa pilihan kelas di bawah ini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tanya-tanya seputar produk digital, seputar strategi gimana caranya membuat konten dan lain sebagainya, dan juga gimana caranya membuat landing page kita menjadi magnet cuan. Jadi artinya setelah audiens itu masuk ke dalam landing page, itu kan sebenarnya tidak ada campur tangan kita di sana gitu ya. Beda halnya kalau misalkan kalau di konten itu kita bisa mengarahkan untuk komen, untuk dan segala macam yang berinteraksi di sana. Tapi kalau di dalam landing page kita kan tidak bisa interaksi di sana. Nah, artinya kita harus menciptakan sebuah journey atau experience yang nantinya audiens itu bisa rasakan selama mereka berada di landing page kita. Gitu, yang end up-nya, yang hasilnya at the end pasti nanti akan berpengaruh kepada penjualan ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita sia-sia telah menggiring audiens itu masuk ke dalam landing page tapi mereka keluar begitu saja tanpa ada action apapun, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek konsultasi atau bimbingan yang ada di bawah ini. Nanti akan kita pandu, kita akan bimbing sampai teman-teman insya Allah bisa menghasilkan. Cepat atau lambatnya nanti kembali lagi ke teman-teman. Seperti itu, kami nanti akan bantu, akan bimbing secara maksimal. Teman-teman bisa tanya kapan aja, feel free, unlimited, tanpa ada batas waktu. Oke? Cek ya.